Kode perjanjian atau Covenant Code di dalam kitab Keluaran memperlihatkan bagaimana Allah memimpin bangsa Israel dengan hukum-hukum yang bukan sahaja melindungi hak individu, tetapi juga memelihara keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya terkandung peraturan-peraturan tentang perhambaan, hukuman mati, dan kecederaan yang semuanya disusun untuk mengawal tingkah laku manusia agar tidak berlaku penindasan dan juga keganasan. Hukum ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil. Dia menuntut tanggung jawab tetapi juga menyediakan perlindungan bagi yang lemah dan tertindas. Dengan itu, masyarakat Ibrani diajar bahwa kebebasan, nyawa, dan maruah setiap insan adalah sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab. Dan sekali lagi, melalui video kali ini kita akan meneruskan dengan pelajaran yang ke-9 dengan topik hidup mengikut hukum. Mari kita mulakan dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Keluaran 20 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, beginilah harus kamu katakan kepada orang Israel, kamu telah menyaksikan bahwa aku berfirman kepadamu dari langit. Jangan buat sesuatu yang menduakan aku. Jangan buat untuk dirimu Tuhan-Tuhan perak ataupun Tuhan-Tuhan emas. Selepas menyampaikan 10 hukum, bangsa Israel memohon agar Musa menjadi pengantara mereka dengan Allah. Sejak itu, segala hukum diberikan Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada umat. Hukum-hukum ini disebut Kode Perjanjian atau Covenant Code, menjadi panduan praktikal yang mengatur kehidupan Israel bahkan tetap relevan bagi kita hari ini apabila diterapkan sesuai dengan realiti kehidupan seharian. Kita mulakan dengan topik pertama yaitu Kode Perjanjian. Keluaran 21 ayat 12 berkata, sesiapa yang memukul orang hingga mati, dia pasti dihukum mati. Kode perjanjian yang diberikan kepada umat Ibrani menekankan 3 aspek penting kehidupan bermasyarakat. Pertama, soal perhambaan. Seorang lelaki dibebaskan selepas 7 tahun. Begitu juga wanita yang tidak dikawinkan, seorang hamba boleh memilih untuk terus setia kepada tuannya. Kedua, tentang hukuman mati dikenakan kepada mereka yang dengan sengaja membunuh, mencederakan, atau mengutuk ibu bapa serta penculik. Ketiga, mengenai kecederaan terhadap orang lain. Pihak yang bersalah wajib membayar pampasan dan jika berlaku keguguran, hakim bersama keluarga menetapkan denda yang wajar. Semua ketetapan ini diberikan untuk mengekang penyalahgunaan kuasa dan mengawal keganasan agar keadilan dan kesejahteraan bersama tetap terpelihara. Topik pada hari Senin ialah lebih banyak undang-undang. Dalam Keluaran 22 ayat 16 berkata, jika seseorang memujuk seorang anak dara yang belum bertunangan lalu menidurinya, maka dia hendaklah membayar mas kawin untuk memperistrikan perempuan itu. Ini antara hukum dan undang-undang yang diperkenalkan kepada bangsa Israel. Tuhan tidak sekadar memberi kita hukum-hukum asas lalu membiarkan kita mentafsirkannya sesuka hati. Sebaliknya, dia melengkapkannya dengan contoh-contoh yang nyata agar kita mampu menerapkannya dengan benar. Antara contohnya ialah peraturan tentang serangan antara haiwan, pinjaman, dan sewaan, serta hubungan sebelum perkawinan. Penekanan khusus turut diberikan kepada perlindungan terhadap golongan yang lemah dan yang terpinggir. Namun tanpa memberi mereka keistimewaan yang tidak adil, yakni tanpa memesongkan keadilan demi keuntungan atau kerugian sesiapa. Sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya, hukum-hukum ini juga mengatur hubungan kita dengannya. Bukan sahaja melalui perintah tentang rehat pada hari Sabat, tetapi juga melalui kewajiban merayakan perayaan yang mengingatkan pembebasan daripada dosa, perlindungan ilahi, dan masa depan mulia yang dijanjikan.
Saudara, seterusnya kita membahas topik rancangan asal Tuhan. Di dalam Keluaran 23 ayat 20 berkata, "Sesungguhnya aku mengutus malaikatku berjalan di hadapanmu untuk melindungimu di jalan dan untuk membawamu ke tempat yang telah kusediakan." Pada mulanya, Tuhan tidak menyerahkan tanah Kanaan kepada Abraham karena kejahatan orang Amori belum mencapai tahap puncaknya. Namun setelah 4 abad masa kasih kurnia diberikan, bangsa itu tetap tidak berubah, maka tibalah waktunya tanah itu diserahkan kepada Israel dalam cara yang aman. Tuhan yang telah membawa Israel keluar dari Mesir tanpa peperangan, membelah laut menjadi dua, memberi mereka makanan secara ajaib, dan memimpin dengan malaikatnya, tentu sekali berkuasa untuk memberikan juga tanah Kanaan tanpa mereka perlu mengangkat senjata. Pada Israel, Tuhan berfirman agar mereka mendengar suaranya, hanya menyembahnya dan tidak membuat perjanjian dengan orang Kanaan supaya tidak terjerumus menyembah berhala. Sebagai gantinya, dia berjanji akan mengutus malaikatnya untuk menjaga dan membimbing mereka, menimbulkan kedahsyatan ke atas musuh, mengutus tebuan untuk menghalau mereka, serta mengusir musuh sedikit demi sedikit hingga akhirnya menyerahkan tanah itu ke dalam tangan Israel dari Laut Mediterranean hingga ke Sungai Efrat. Satu topik menarik kita telah kaji pada hari Rabu, yaitu mata ganti mata. Kita dahului dengan membaca Keluaran 21 ayat 24, katanya, "Mata diganti mata, gigi diganti gigi, tangan diganti tangan, kaki diganti kaki." Ketika Yesus menyampaikan khotbah di atas bukit, persoalan timbul, adakah dia membatal hukum pembalasan? Sebenarnya tidak. Ungkapannya ialah, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, tetapi aku berkata kepadamu, ini tidak pernah bermaksud meniadakan hukum, sebagaimana dia menggunakannya untuk perintah jangan membunuh dan juga jangan berzina, tanpa menghapuskan hukum itu sendiri." Sebaliknya, Yesus memperluaskan, menyempurnakan, dan menyingkap maksud sebenar hukum Tuhan itu. Hukum pembalasan sejak awal tidak bertujuan mencabut mata atau memotong tangan, tetapi untuk mengekang dendam, menghentikan pertumpahan darah, dan mengelakkan balas dendam tanpa penyiasatan. Dengan campur tangan hakim, pampasan keuangan ditetapkan agar keadilan ditegakkan dengan teratur selaras dengan hukum Tuhan, bukan menurut hawa nafsu manusia. Saudara, topik terakhir yang kita kaji minggu ini ialah pembalasan. Dalam Keluaran 21 ayat 13 kita baca, "Meskipun begitu, jika pembunuhan itu tidak disengajakan dan Allah membiarkan tangannya berbuat demikian, maka aku akan menentukan bagimu suatu tempat kemana dia dapat lari." Keinginan untuk membalas dendam berakar kuat dalam hati manusia, seringkali dilakukan secara berlebih-lebihan. Kesalahan yang diterima berlebihan daripada kesalahan. "Jika dia melakukan ini kepadaku, aku akan membalas lebih dahsyat lagi kepadanya." Tapi Yesus mengajar kita jalan yang berbeza, membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka timbul persoalan di manakah letaknya keadilan dan siapakah yang akan menghukum pelaku kesalahan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perbuatan jahat tidak akan dibalas, tetapi dengan tegas menyatakan bahwa dialah yang menjadi pembalas. Dalam kode perjanjian, pembalasan pribadi masih ditoleransi, tetapi dihadkan dengan sistem kehakiman yang adil. Tiada seorang pun boleh bertindak serentak sebagai hakim, juri, dan pelaksana hukuman. Segala pengadilan harus melalui proses yang benar, karena Kristuslah hakim agung dan yang terakhir. Dari pena inspirasi kita baca, Tuhan sebagai pencipta dan penguasa menegakkan hukumnya demi kesejahteraan alam semesta. Tanpa ketaatan, manusia menuju kebinasaan. Tanpa hukuman atas pelanggaran, tercetus kekacauan. Hukum moral menjadi benteng antara manusia dan dosa. Dengan hikmatnya, Tuhan menunjukkan perbezaan jelas antara benar dan salah, dosa dan kekudusan, agar manusia hidup dalam kebenaran. Berikut adalah 3 poin sebagai kesimpulan dari apa yang dibahaskan.
Pertama, hukum Tuhan adalah perlindungan dan panduan kod perjanjian dalam perjanjian lama. Diberikan untuk menjaga keadilan, melindungi golongan lemah, dan mencegah dendam serta penyalahgunaan kuasa. Ia merupakan penerapan praktikal 10 perintah dalam kehidupan harian. Kedua, Yesus menyempurnakan bukan membatal hukum dalam ajarannya. Yesus memperluaskan makna hukum dengan menekankan kasih, pengampunan, dan niat hati. Dia menolak pembalasan dendam dan mengajarkan membalas kejahatan dengan kebaikan, tetapi tetap menegakkan keadilan sejati. Ketiga, Tuhanlah hakim tertinggi dan pembalas yang adil. Walaupun manusia dituntut hidup menurut hukum, hanya Tuhan yang berhak membalas kejahatan dan menegakkan keadilan sepenuhnya. Hukum moral menjadi benteng antara manusia dan dosa, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab kita untuk minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Dan kami juga ingin sekali mengetahui dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton pada video yang sedang dicadangkan. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.